Baik, sebelum mulai presentasi, saya akan memperkenalkan nama terlebih dahulu. Nama saya Wikan Faham, NIM 48 2019 010, dan teman saya yang bernama Agung Fergianata Pradipyo, NIM 48 2019 005. Perkenalkan, nama saya John Maulana, NIM 48 2019 016. Menurut Effendi, pada 2011, untuk lebih mengetahui dan memahami ruang lingkup manajemen olahraga terdiri dari 1. What, itu membahas tentang apa itu manajemen olahraga. Yang kedua, why, mengapa ilmu manajemen olahraga diperlukan orang. Yang ketiga, where, di mana ilmu manajemen itu diperlukan. Yang keempat, when, kapan manajemen olahraga digunakan. Yang kelima, who, siapa yang menggunakan ilmu manajemen olahraga. Yang keenam, how, bagaimana ilmu manajemen dilakukan. Yang pertama, what, apa itu manajemen olahraga? Menurut para ahli, yang pertama, menurut George R. Terry pada 1977, berpendapat bahwa manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Kemudian menurut Sondang B. Siagian pada 1994 menjelaskan bahwa manajemen adalah kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka mencapai tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Definisi ini menekankan suatu keahlian yang harus dimiliki. Menurut Melayu SP Hasibuan pada 2004, memberikan pengertian manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi, pengertian manajemen adalah suatu proses kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan organisasi dengan melakukan perencanaan perorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengendalian untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Tujuan olahraga menurut Nalla pada 1992. Yang pertama, olahraga pendidikan merupakan proses pembinaan yang menekankan penguasaan keterampilan dan ketangkasan olahraga, termasuk juga pembinaan nilai-nilai pendidikan yang ditanamkan melalui aktivitas berolahraga. Yang kedua, olahraga kesehatan lebih menekankan tujuan pencapaian kesehatan sejahtera jasmani dan rohani melalui aktivitas berolahraga. Yang ketiga, olahraga rekreatif yang lebih menekankan pada tujuan olahraga sebagai ajang rekreasi untuk mendapatkan manfaat secara jasmani dan rohani. Yang keempat, olahraga kompetitif atau prestasi yang merupakan olahraga yang menitik beratkan peragaan performa dan pencapaian prestasi maksimal yang biasanya dikelola organisasi olahraga formal. Kesimpulan, manajemen olahraga adalah suatu proses yang terdiri dari proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, motivasi, komunikasi, dan pengambilan keputusan dalam olahraga, sehingga tujuan kita berolahraga dapat tercapai secara efektif dan efisien. Yang kedua, why? Mengapa ilmu manajemen olahraga diperlukan orang? Manajemen olahraga itu dibutuhkan oleh manusia karena memang sangat perlu untuk kehidupan manusia dalam aktivitas olahraga. Lebih rinci, mengapa manajemen olahraga diperlukan? Yang pertama, untuk mencapai tujuan, baik tujuan secara pribadi maupun tujuan organisasi. Yang kedua, kalau dilakukan oleh orang banyak, manajemen dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Yang ketiga, untuk mencapai efisiensi atau hubungan antara masukan dan keluaran yang bertujuan untuk
meminimalisasi sumber-sumber biaya, dan efektivitas pencapaian tujuan yang sangat berguna. 3. Where? Di manakah ilmu manajemen itu diperlukan? Manajemen itu sebenarnya berada di mana-mana. Di perusahaan, organisasi bisnis atau organisasi baik formal maupun informal, lembaga-lembaga pemerintah, rumah tangga, dan di mana saja kita bekerja. Begitu juga keberadaan manajemen olahraga di lingkungan olahraga sangat diperlukan, baik di sekolah terkait dengan olahraga pendidikannya, di pemerintahan yang membidangi olahraga atau dinas pemuda olahraga, di sektor swasta, baik itu klub-klub olahraga, di masyarakat, organisasi formal dan non-formal yang terkait dengan olahraga. Pada olahraga prestasi, mulai dari merencanakan permasalahan olahraga, penjaringan bibit atlet, pencapaian prestasi atlet, peran ilmu manajemen sangat diperlukan di sana. 4. When? Kapan manajemen olahraga digunakan? Menurut pendapat Effendi, pada tahun 2011, manajemen olahraga digunakan dari mulai top manajemen atau manajer olahraga sampai level terbawah atau atlet. Manajemen olahraga dapat digunakan pada A. Manajemen dapat digunakan pada atlet dalam manajemen diri untuk mencapai prestasi. B. Manajemen olahraga dapat digunakan dalam organisasi olahraga. Mulai organisasi itu dibuat, mulai beroperasi, membuat program kerja, sistem struktur organisasi yang sesuai dengan visi dan misi organisasi. C. Manajemen dapat digunakan ketika organisasi olahraga mendapatkan masalah organisasi. Salah satu contoh klub sepak bola tidak memiliki dana operasional lagi, maka klub itu akan mengalami kebangkrutan. Seorang manajer klub harus bisa mengambil keputusan yang tepat sehingga klub itu bisa diselamatkan dari kebangkrutan. 5. Who? Siapa yang menggunakan ilmu manajemen olahraga? Dalam bidang olahraga, pelaku olahraganya, baik itu pelatih, atlet, guru penjas orkes, aparatur negara yang membidangi olahraga, dan masyarakat pecinta olahraga adalah pelaku-pelaku manajemen dalam olahraga. Salah satu contoh panitia penyelenggara kejuaraan olahraga pada panitia penyelenggara kegiatan olahraga dapat dibagi menjadi 3 tingkatan manajer. A. Top manager atau manajemen puncak. Dalam panitia penyelenggara kejuaraan adalah penanggung jawab kegiatan. Tugas dari top manager dalam menyelenggarakan kejuaraan olahraga adalah bertanggung jawab terhadap kejuaraan tersebut, memberikan arahan dan bimbingan terkait dengan pelaksanaan penyelenggaraan kejuaraan yang akan dilangsungkan. B. Middle manager atau manajemen menengah, mencakup semua manajemen yang berada di antara manajer lini pertama dan manajemen puncak dan bertugas sebagai penghubung antara keduanya. Tugas dari middle manager dalam penyelenggaraan kejuaraan olahraga adalah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap teknis penyelenggaraan kejuaraan, mulai dari memimpin rapat persiapan pelaksanaan, meminta bimbingan dan arahan kepada ketua umum organisasi apabila kepanitiaan mengalami suatu permasalahan di lapangan, mengkondisikan koordinator seksi, dan mengawasi kerja koordinator seksi dan anggotanya. C. First line manager atau manajer lini pertama, dikenal dengan istilah manajemen operasional, merupakan manajemen tingkatan paling bawah, bertugas memimpin dan yang mengawasi karyawan non-manajerial yang terlibat dalam proses produksi.
dalam panitia penyelenggara kejuaraan olahraga yang menduduki line manager atau manajer lini pertama adalah koordinator masing-masing seksi. 6. How? Bagaimana ilmu manajemen dilakukan? Aplikasi manajemen berdasarkan prinsip-prinsip manajemen sangat diperlukan di bidang olahraga. Salah satu bidang manajemen kepelatihan olahraga yang dilakukan oleh pelatih terhadap atletnya. Semua aplikasi manajemen melalui prinsip-prinsip manajemen yang dikemukakan oleh Effendi pada tahun 2011. Yang dimaksud adalah sebagai berikut, yaitu A. Division of work atau pembagian kerja. B. Authority and responsibility atau wewenang dan tanggung jawab. C. Disiplin atau disiplin. D. Unity atau command atau kesatuan perintah atau komando. E. Unity of direction atau kesatuan pengarahan. F. General of interest in important, utamakan kepentingan umum. G. Remuneration of equity, adil dalam pemberian upah. B. Loyalty and stability atau kesetiaan dan stabilitas. I. Spirit of unity atau semangat bersatu. Fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen yang telah dikemukakan oleh para penulis secara umum mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Pertama, planning atau perencanaan. Merupakan suatu kegiatan membuat tujuan organisasi dan diikuti dengan berbagai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Perencanaan menyiratkan bahwa manajer terlebih dahulu memikirkan dengan matang tujuan dan tindakannya. Biasanya tindakan manajer itu berdasarkan atas metode, rencana atau logika tertentu, bukan suatu firasat. Yang kedua, organizing atau pengorganisasian. Merupakan suatu kegiatan pengaturan pada sumber daya manusia yang tersedia dalam organisasi untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan serta untuk mencapai tujuan operasi organisasi. Leading of actuating atau kepemimpinan. Berfungsi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi maksimal kerja secara serta menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan dinamis. Yang keempat, controlling atau pengendalian merupakan suatu aktivitas menilai kinerja berdasarkan standar yang telah dibuat untuk kemudian dibuat perubahan atau perbaikan jika diperlukan. Perkenalkan, nama saya Agung Ferdianata Pradipyo. NIM 48/2019-005. Di sini saya akan menjelaskan tentang motivasi dalam olahraga. Manajemen dan motivasi. Apa itu manajemen? Manajemen merupakan suatu proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian, dan pengawasan. Motivasi merupakan dorongan atau penggerak yang berasal dari dalam diri manusia atau orang lain yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Teori motivasi dan aplikasinya. Menurut hierarki kebutuhan menurut teori Abraham H. Maslow, teori ini memiliki 5 tingkatan kebutuhan, yaitu 1. Physiological need, 2. Safety and security need, 3. Social need, 4. Esteem need, 5. Self-actualization need. Physiological need. Physiological need adalah kebutuhan yang paling dasar yang harus dipenuhi oleh individu. Kebutuhan ini mencakup sandang pangan dan papan.
Yang kedua, physical need and security need adalah kebutuhan yang diperoleh setelah kebutuhan pertama terpenuhi. Tahapan ini, individu menginginkan rasa aman. Yang ketiga, social need. Social need adalah kebutuhan ketiga setelah kebutuhan kedua terpenuhi. Kebutuhan pada tingkatan ini mencakup kebutuhan akan cinta kasih sayang, keluarga yang bahagia antara suami, istri, dan anak-anak. Yang keempat, esteem need adalah keinginan seseorang mendapat penghargaan terhadap harga dirinya yang dalam lingkungan sosial. Yang kelima, self-actualization need adalah kebutuhan tinggi dalam teori Maslow. Pada tahapan ini, seseorang ingin terpenuhi keinginan untuk aktualisasi diri, ingin menerapkan potensi diri yang dimiliki dalam bentuk pengembangan diri. Pemenuhan kebutuhan yang dimiliki oleh masing-masing individu sebagai motivasi dalam menjalani kehidupan. Begitu juga kehidupan yang baik, harus kita manajemen dan harus ada motivasi kuat dari diri sendiri atau lingkungan. Sehingga tujuan dari proses manajemen mengatur kehidupan ini bisa tercapai secara efektif dan efisien. Teori Maslow dan Hilbert. Teori ini menjelaskan tentang kebutuhan pokok atau primer dan kebutuhan sekunder atau kebutuhan perlengkapan jika kebutuhan primer sudah terpenuhi. Teori ini menekankan teori motivasi bersumber dari dua faktor. Satu, motivation factor. Dua, Hegelian factor. Motivation factor adalah hubungan dengan faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan bekerja berdasarkan pemenuhan kebutuhan tingkat tinggi seperti pencapaian, penghargaan, tanggung jawab, dan peluang untuk tumbuh. Yang kedua, Hegelian factor. Melihat bagaimana kondisi kerja, lingkungan kerja, dan sejenisnya memiliki pengaruh dalam mendorong seseorang memiliki motivasi yang kuat dalam membangun semangat kerja. Kedua motivasi ini mampu memberikan pengaruh pada pembangunan motivasi seseorang untuk meningkatkan semangat kerja. Teori motivasi dan aplikasinya. Teori X dan Y. McGregor 1906 sampai 1964. Menurut teori ini ada dua tipe manusia. Yang pertama, manusia kategori X adalah manusia cenderung memiliki motivasi rendah dan malas berjuang untuk kemajuan hidupnya. Yang kedua, manusia dengan kategori Y adalah manusia yang cenderung memiliki motivasi tinggi dan senang berjuang demi kemajuan hidupnya. Contoh manusia dengan kategori X suka berpikir bahwa memerintah dan berkuasa harus dengan cara menakuti orang lain agar mereka patuh. Contoh teori Y mengedepankan konsep pendekatan dan kata tolong dalam menyuruh orang lain mengerjakan tugas yang dibebankan pada orang lain. Jenis motivasi dalam olahraga. Motivasi olahraga dapat dibagi menjadi motivasi primer dan sekunder. Dapat pula motivasi biologis dan sosial. Namun banyak ahli membagikannya dalam dua jenis motivasi dalam olahraga. Yang
Yang pertama, motivasi intrinsik dalam diri seseorang atau kelompok. Motivasi ini adalah motivasi yang berasal dari diri sendiri. Kemudian selanjutnya mendorong seseorang untuk membangun atau menumbuhkan semangat motivasi pada diri sendiri untuk merubah seluruh sikap atau tingkah laku dalam dirinya yang dimiliki sehingga lebih baik lagi. Yang kedua, motivasi ekstrinsik dari luar. Motivasi ini merupakan motivasi yang timbul karena adanya faktor luar yang mempengaruhi dirinya. Atlet berpartisipasi dalam aktivitas olahraga tidak didasari dengan kesenangan dan kepuasan, tetapi keterlibatan atlet dalam aktivitas ini didasari oleh keinginan untuk memperoleh sesuatu. Strategi dalam olahraga. Penerapan motivasi merupakan pekerjaan pelatih dan atlet dalam situasi yang spesifik. Terkait dengan hal tersebut, pelatih harus memiliki kemampuan dan strategi untuk memotivasi atlet agar atlet tertarik untuk berlatih. Keterampilan dan teknik dalam situasi kompetisi yang sangat kritis. Ada beberapa cara untuk meningkatkan strategi motivasi pada atlet. Yang pertama, tetapkan goal setting. Yang dimaksud ini adalah menciptakan bagi atlet untuk dilewati secara sederhana. Goal setting merangsang atlet untuk mencapai sesuatu, baik dalam proses latihan maupun dalam sebuah kompetisi. Yang kedua, persuasi verbal. Persuasi verbal ini adalah metode yang paling mudah dilakukan pelatih, ofisial, atau keluarga. Adalah orang-orang yang memberikan persuasi secara verbal. Persuasi verbal adalah membakar semangat atlet dengan ucapan-ucapan yang memotivasi. Yang ketiga, imagery training. Metode ini yang cukup membantu memacu motivasi para atlet adalah dengan melakukan latihan pembayangan. Yang keempat, metode superstisi atau tahayul adalah suatu bentuk kepercayaan kepada sesuatu yang merupakan satu simbol dan dianggap mempunyai daya kekuatan atau daya dorongan mental. Yang kelima, motivasi dengan gambar. Motivasi dengan gambar, terutama gambar atau poster dengan cabang olahraga yang digeluti. Yang keenam, meningkatkan kemampuan atlet. Meningkatkan kemampuan atlet ini meliputi skill, teknik, dan fisik yang bagus akan mempengaruhi keinginan untuk mencapai prestasi yang maksimal. Yang ketujuh, motivasi insentif atau reward adalah metode yang paling banyak digunakan untuk memacu motivasi atlet. Bonus hadiah atau jabatan tertentu digunakan untuk memotivasi atlet. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang dan salam olahraga.